Di tengah pengaturan napas, saya melihat senyum penuh Hong Lian melayang. Qin Yichen, yang akrab dengan roh artefaknya sendiri, melihat kulitnya tenggelam dan memimpin. Jika kamu ingin melawanku, selamatkan, aku akan menderita. Sudah tidak kecil lagi, Hong Lian kaget, dan kemudian dia bertelanjang kaki. Kesedihan karena kecewa dengan niat baik. Bagaimana senior ini bisa diserang? Jelas Anda datang untuk memuji Anda. Anda lihat, setelah 2 kali percobaan, pisau ini telah ditarik. Setengah jari. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Bagaimana mungkin saya tidak mendengar kata ini dengan sedikit pujian? Namun, ketika Hong Lian melihat ini, dia sepertinya telah menebak pikirannya. Sangat jarang mengatakan, "Nak, jangan salah paham. Ben senior benar-benar membual tentangmu. Dalam waktu sesingkat itu, saya dapat membuat kemajuan seperti itu, yang sangat bagus." Mungkin lidahnya terlalu beracun, menyebabkan Qin Yichen meragukan ketulusan Hong Lian. Namun, Qin Yichen melihat gigi kuno itu, dan semangat juang di mata bintang itu menyala kembali. Mungkin tidak setinggi sebelumnya, tetapi lebih kokoh dan tak terpadamkan. Tenang, Anda tidak akan kembung jika Anda memuji saya. Juga, pisau ini juga tidak akan dicabut begitu saja. Hong Lian tampaknya dalam suasana hati yang baik. Meskipun Qin Yichen tidak tahu mengapa orang ini dalam suasana hati yang baik, perjalanan 10.000 mil dimulai dengan 1 langkah. Nyatanya, Qin Yichen tidak tahu. Hong Lian masih terpana saat ini. Anak ini sudah bisa menggoyangkan benda yang membelah untuk kedua kalinya. Dan itu belum dipatahkan oleh bilah pisau. Dan itu telah melawan. Objek pemisah memiliki objek pemisah yang luar biasa. Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam kali ini. Setelah emosi Hong Lian, dia tiba-tiba tersenyum licik, menatap pemuda yang duduk bersila. Ngomong-ngomong tentang kamu, lihat kamu begitu keras. Apakah Anda ingin senior ini membantu Anda? Tolong aku. Qin Yichen sedikit mengernyit. Bagaimana saya bisa membantu? Hong Lian berkata, tentu saja saya membantu Anda dengan pisau. Mungkinkah saya menekan kembali pisau itu untuk Anda? Begitu kata ini keluar, Qin Yichen tidak senang, tetapi menatap Hong Lian dengan curiga. Dengan kebajikan roh artefaknya sendiri, jika itu benar-benar meniup angin, dia mungkin menekan kemajuannya sendiri lagi. Berpikir tentang tidak menyinggung Hong Lian baru-baru ini, Qin Yichen santai. Sedikit menyipitkan mata, bisakah kamu benar-benar menarik pisau ini? Itu dia. Jangan lupa bahwa senior adalah benda suci tertinggi, yang merupakan benda suci yang luar biasa. Hong Lian mengangkat lehernya dan tampak bangga dengan sikapnya. Ini hanya masalah menghunus pisau, dan menggerakkan jari-jarimu. Qin Yichen mengerutkan bibir. Saya selalu merasa bahwa paruh kedua kalimat itu agak salah. Tetapi bagaimanapun juga, Hong Lian dapat melayang di ruang ini. Dan kengerian yang mengerikan dari pisau gigi kuno tidak dapat memengaruhi hati nuraninya. Tampaknya itu benar-benar satu hal. Bagaimana? Wah, lihat pisau ini. Panjang dan, sepertinya tidak lebar. Singkatnya, Anda hanya perlu beberapa kata dari senior ini untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit karena berkali-kali terjebak dalam Blood Qi. Hong Lian mengikuti godaan yang baik dan mengirim pertunjukan Qin Yichen di tempat. Namun, setelah yang terakhir menghela nafas panjang, dia serius. Niat baik. Tapi aku akan istirahat. Hong Lian kaget, mengungkapkan ekspresi bingung. Ada apa? Apakah rasa pisau ini sangat nyaman? Qin Yichen melirik Hong Lian. Saya bukan seorang masokis. Tetapi saya tahu bahwa saya harus sedikit menderita untuk membawanya sendiri. Kamu benar. Jika Anda tidak bisa menarik, bagaimana Anda bisa menggunakan pisau ini untuk membunuh musuh di masa depan? Bagaimana Anda bisa memberikannya? Saat berbicara, Qin Yichen bangkit. Suara berderak seperti petasan keluar dari tulangnya. Semangat juangnya menyala, dan dia melangkah maju lagi. Hong Lian menatap matanya, seolah dia tidak berdamai. Jangan impulsif, nak. Apa yang harus saya lakukan jika saya mati di bawah pedang ini? Qin Yichen tidak mengembalikan kepalanya. Kalau begitu, kubur aku. Bibir Hong Lian Sakura terangkat, dan dia tampak marah. Dia juga mengatakan beberapa patah kata. Melihat langkah Qin Yichen semakin berat dan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat ini, dia akrab dengan jalan, seperti sudut bibirnya yang marah, dan dia mengangkat pujian sejatinya. Nah, benar-benar tidak mengecewakan senior. Jika Anda benar-benar meminta bantuan senior, maka senior takut untuk menekan pisau ini lagi. Nah, seluruh pisaunya ditekan. Mulut Hong Lian tertawa, sepertinya selama ini bernyanyi sepanjang jalan, sama sekali tidak membuat bocah itu santai dan bangga. Pada saat ini, ketika saya melihat Qin Yichen memikirkannya, dia bertanya, "Ya, senior, berapa kaki yang dapat Anda lihat melalui pisau ini?" Hong Lian tersenyum lagi. Mengapa? Tidak sabar. Qin Yichen terus berdiri. Memiliki harapan bukanlah hal yang buruk. Senyum Hong Lian melanjutkan. Ingin mendengar kebenaran atau kebenaran? Qin Yichen tidak berdaya. Kebenaran. Hong Lian menyeringai. Cepat, kamu bisa jatuh beberapa kali lagi. Qin Yichen mendengar ini. Tiba-tiba segar kembali. Semangat juang lebih kuat. Namun, itu tidak terlihat.
Hong Lian berdiri di udara di belakangnya, dan kelopak teratai di mata yang indah menyalakan api, menatap bilah gigi kuno. Tubuh pedang dalamnya lebih dari setengah. Harta karun ini adalah harta yang tidak palsu, tetapi juga merupakan ujian terakhir. Pisau itu menyakitimu dan memurnikanmu. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menstabilkan pisau, musuh akan memiliki objek dividen di masa depan. Anda juga bisa menghadapinya dengan tenang. Setelah berbisik di lubuk hatinya, sudut mulut Hong Lian mengangkat radian yang diharapkan. Ayo, bocah ras naga sejati. Namun, sorakan semacam ini tidak ada gunanya, karena bilah yang terbuka saja telah mencapai posisi paha Qin Yichen. Di ruang angkasa, Qin Yichen berulang kali ditusuk oleh pedang, memuntahkan darah, dan genangan darah di bawah kaki Ziyun menjadi semakin ganas. Bayangan ilusi cita yang hancur tidak lagi dapat dihitung. Itu jauh melampaui bola cahaya terang. Begitu dekat, berbagai kekuatan yang berdiri di aula besar, bagaimanapun, berjalan berdampingan, dengan wajah yang rumit, dan beberapa orang yang telah lama menantikan untuk masuk telah menjadi mayat. Ada kekhawatiran di wajah cantik Butterfly 1000. Dua tuan muda sudah lama tidak bergerak. Sepertinya harta ini tidak begitu bagus. Tuan muda Qin untungnya, kuncinya adalah tuan muda Ziyun. Tidak ada kejutan, seperti yang diketahui semua orang, di luar ruang ini, ada cahaya perak yang menembus udara. Cahaya perak menghancurkan udara, kecemerlangannya luar biasa, dan luar biasa serta kuat. Yingwang mendarat, itu adalah Yin Xiao, seorang anak laki-laki berjubah perak dengan pedang ganda, melihat beberapa reruntuhan dalam siluet, dan tidak dapat menahan desahan, aku masih terlambat satu langkah. Biarkan kedua orang itu masuk. Setelah menyesal, Yin Xiao mendongak, mengendus ujung hidungnya, dan menyadari bahwa aroma bunga yang aneh sedang mendekat, membuatnya mengerutkan kening. Bau menjijikkan di senjata ninja itu. Saat berbicara, saya melihat kelopak yang dipadatkan oleh kekuatan abadi melayang di langit, dan kelopaknya berkibar. Sementara siluet yang indah adalah kelopak pedal. Satu langkah berjarak 100 mil, dan aroma bunga menyebar. Dan siluet pada kelopak memandang Yin Xiao yang mengerutkan kening dan menatap dirinya sendiri. Putih seperti batu giok, dan cukup tampan untuk membuat wajah iri wanita, mau tidak mau tersenyum. Sepertinya kamu terlambat, tapi aku selangkah lebih awal.